Misteri Tejanyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, ketemu lagi temanku di channel saya. Mudah-mudahan temanku semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Temanku, ini merupakan video kelanjutan dari video 1-2, dan ini video yang ketiga kalinya. Pada waktu yang lalu, kita sudah menyampaikan perjalanan menuju Gunung Cupu. Yang dituju adalah Tejanyana. Kita sudah melewati persawahan dan sekarang tinggal memasuki pegunungan. Sudah tidak ada sawah lagi, teman. Tapi gunung di sini banyak yang ditanami tanaman jembul. Sebagian orang menyebutnya pohon cemara atau pohon untuk membuat sapu cemara. Ya, bahasa kami sebenarnya pohon jembul. Sangat luas pohon jembul di sini. Banyak petani menanam tanaman jembul ini, sangat luas wilayahnya di pegunungan, teman. Ini pegunungan milik pemerintah, bukan milik pribadi, teman. Dulunya hutan belantara, susah untuk dilewati orang. Tapi sebagian pegunungan di sini sudah mulai dikelola oleh petani, ditanami tanaman jembul sebagai tanaman untuk bahan dasar membuat sapu, yaitu sapu lantai yang terbuat dari jembul atau orang mengatakan sapu cemara atau sapu jembul. Naik gunung terus, belum sampai, ini baru pertengahan perjalanan menuju hutan yang namanya Gunung Tejanyana. Tejanyana disebut juga Gunung Cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astagina. Iya. Namanya bagus banget ya. Ya, perjalanan kita naik terus dari bawah tadi sana. Ini sama Bang Imron. Luar biasa. Capek, teman. Tapi terasa senang sih. Terasa senang, teman. Begitu olahraga. Ternyata ada suara orang sedang danang gula, teman. Biasanya petani menanam tanaman jembul. Jembul itu sapu cemara itu. Bahan sapu cemara. Ini banyak petani membuka lahan di sini. Tadi terdengar suara dangdang gula. Ini gubuk di tengah perjalanan. Bisa untuk persinggahan sementara, teman. Gubuk. Ya, sangat sederhana. Kita istirahat sebentar di sini. Melepas rasa lelah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang. Adanya Pak Imron. Waalaikumsalam, katanya Pak Imron. Assalamualaikum. Dorong nggak ini? Sepi. Sepi, nggak ada orang. Yo, jalan-jalan. Ya, silakan Pak Imron menyampaikan ini, kita sudah sampai di mana ini, Pak Imron? Ya, ini perjalanan mau ke arah Gunung Tejanyana. Ini alhamdulillah baru titik nyampe ini sekitar dari rumah. Tadi jam 8 kalau saya. Jam 8. Sampai sini jam 8. Sudah sampai sampai sini jam berapa? Sekitar jam 9 lebih. Oh, iya. Ya, 9 lebih seperempat. Ya. Itu mau menuju Gunung Tejanyana maupun Gunung Cupu Manik Astagina, itu terletaknya itu. Jadi semoga kita berjalan lancar, nyampe tujuan, nggak ada halangan suatu apapun. Amin. Tadi kita istirahat di mana itu? Sungai apa itu? Di Sungai Arus. Sungai Arus, tapi bagian
hulu ya. Iya, Mungkin ujungnya ya. Ujung ya. Tapi ya Itu masih Sungai Arus, ada ya. kelanjutannya sih di Iya, atas. masih ada. Itu Sungai Arus itu yang nyampainya ke Kalitambra ya? wisata Ciregol. Tembus ke Kalitambra kan? Iya, tembus ke Kalitambra. Iya. Itu dari sumber mata airnya itu dari situ, Pak. Oh iya. Oh, bisa ditunjukkan gunung apa ya tadi? Disebutkan Itu yang sebelahnya itu gunung coba ditunjukkan. Yang mana ya? Coba bisa ditunjukkan. Igridinglik. Kelihatan nggak dari sini? Ini kalau Coba di sini, coba berdiri di sini Mas Imron. ya. Kelihatan apa enggak? Ini nggak kelihatan. Oh, tapi nanti di sana ya. ya. Namanya gunung apa? Gunung Igridinglik. Igridinglik ada Iya. apanya di sana? Itu menurut konon ceritanya. Ada kayak ada batuan. Iya, ada bebatu yang merupakan seperti kemeja. Meja ya. Iya. Jadi kemungkinan itu peninggalan zaman kuno mungkin. Ya mungkin itu zaman apa itu Zaman prasejarah atau Purbaya. Zaman Prasejarah. sejarah gitu. Siapa tahu suatu saat bisa ke sana ya. Ya, Lang-lang buana, petualang. Terasa senang ini melihat seperti ini. Ini perkampungan kelihatan dari jauh apa ya? kelihatan itu perkampungan. Itu kalau nggak salah rumah Pak Imron itu, Iya, Bang. iya, Karanggintung. Karanggintung, tapi jauh sekali ya, sejauh mata memandang. Berjam-jam ternyata kita perjalanan dari sini ke sana. Kelihatannya itu dekat, tapi Dari setelah sana ke kita sini. selusuri ya alhamdulillah dan megah-megah. Iya, luar biasa. Kita lanjutkan perjalanan. Oke. Capek luar biasa. Kalau capek tapi tenang, luar biasa senangnya. Ini jalan sedang naik terus, teman. Bukan jalan rata, bukan ini. Lagi naik. Rasa capekku tak bisa dibohongi. Terdengar nafas yang Masih jauh, Bro. Masih tinggi, Bro. kecapean. Istirahat dulu, Bro. Ya begitulah. Orang bilang mengatakan ngos-ngosan. Ya karena capek sekali. Tapi senang, teman. Tampak di video ini kayak rata, padahal naik, teman. Naik terus. Bisa dilihat jalan seperti ini. Coba. Tanahnya kayak gini. Berundak-undak. Dan sangat tinggi, sangat jauh. Maka cukup menguras tenaga. Tapi itu 4 olahraga sih. Di pagi hari keluar keringat banyak. Insya Allah sehat. Tetap jalan walaupun susah. Luar biasa perjalanan naik gunung ya, Naik gunung. menguras tenaga ya. Ya, kita nyampe sini indah sekali nih, banyak bunga-bunga yang sedang mekar. Ini huburan di depan ya, Babe Fajri namanya. Ini di sini ada parijata. Parijata apa parisejata namanya? Pari sejadah. Parisejata. Ini lihat teman, parisejata. Kita akan memetik buah parisejata. Rasanya enak teman. Bismillahirrahmanirrahim. Merah-merah.
Kita petik. Tolong Mas. Ya, kita petik. Ini kali senjata ada 1. Ini ada lagi nih 2. Nih, lihat teman. Mantap. Mantap, luar biasa. Mantap. Warnanya merah. Ini sengaja saya petik. Saya petik dengan tangkainya, ini mau ditanam. Bisa biasanya ya? Bisa. Bisa jadi ya, ditanam ya? Iya. Walaupun nggak ada akarnya, bisa ditanam katanya kata Pak Imron. Kita melanjutkan perjalanan dengan capek tapi menyenangkan. Luar biasa, kita naik gunung pagi ini menuju Tejanyana. Masih ada 1 jam lagi Pak Imron? Kurang lebih masih 1 jam teman. Jalan kaki naik gunung. Kuat nggak kalau teman kesini? Kayaknya enggak loh. Indahnya luar biasa. Luar biasa. Di perjalanan ada bunga-bunga seperti ini. Lagi pada mekar. Ini bunga tumbuh liar ini gimana? Iya. Nggak ditanam nggak ya? Iya. Masih banyak itu. Luar biasa, ini tanaman gelagah atau disebut tanaman jembul ya. Disebut tanaman jembul ini. Di pegunungan ini sangat banyak sekali. Maklum Sirau itu sentra produksi sapu gelagah. Maka sejauh mata memandang di sini tampak pohon gelagah. Ini tanah pemerintah. Pegunungan milik pemerintah, tapi dimanfaatkan oleh para petani, ditanami tanaman jembul atau disebut juga gelagah. Kita masih berjalan di semak-semak gelagah. Di depan ada Gufron atau Babeh Fajri. Ini membersihkan tanaman yang menghalangi jalan, sehingga kita lewat itu terasa mudah, tidak terhalang oleh tanaman gelagah. Kita ikuti Babeh Fajri terus menyusuri jalan ini. Tuh teman, betul-betul semak belukar ini. Kalau nggak ada petunjuk arah ya repot, bisa-bisa nyasar. Untung Pak Imron polisi hutan berkenan untuk nganter sampai alamat. Jadi tentu suatu kemudahan bagi kami untuk menuju ke hutan atau gunung Tejanyana. Ya, Gunung Tejanyana. Terus kita jalan ke sini menyusuri semak belukar, tapi sudah ditanami kayak gini. Tanaman gelagah. Usahakan tenang bawahnya. Iya, gak apa-apa.
luar biasa. Kita memasuki tempat yang belum pernah kita jumpai. Betul. Terowongan seperti ini, terowongan belakang. Mantap. Berpetualang ke gunung, arah ke Gunung Tejanyana, atau disebut juga Cupu Manik Astagina. ya Cupu Manik ya. Ya, Cupu Manik Astagina. Sudah mulai mendekati ini, kira-kira Sudah 40 menit mungkin ya. ya sekitar 40 menit. Kurang lebih. Nah, kita sampai tadi kan, insya Allah bisa nyampai. Ya, jenengan ngarep depan. Ya, inilah Pak Imron petunjuk arah. Maka saya mempersilahkan untuk di depan saya, biar saya nggak nyasar. Pegel ya, jelas. Sudah naik gunung, ternyata kita lihat ada gunung lagi nih. Di balik gunung ada gunung ya, Pak Imron. Berarti di balik gunung ada gunung lagi ya. Gunung ini apa namanya, gunung apa? Gunung Cupu. Ini sudah Gunung Cupu. Iya. Alhamdulillah sudah sampai ke sekitar Gunung Cupu. Apanya? Tejanyana ini bawah. Oh, sudah dekat. Ya, udah dekat. Berapa menit lagi? Paling sekitar 5 menit. Oh, dekat banget berarti udah. Ya, udah. Alhamdulillah. Ternyata nyampe. Aduh, ya. Indahnya alam kita. Teman, menuju ke sini perlu perjuangan ekstra prima. Cukup capek dan melelahkan. Tapi terbayar sudah dengan keindahan alam yang ada di sini. Kebetulan mendung, teman. Hujan apa enggak ini? Tapi nggak apa-apa sih, terserah. Hujan alhamdulillah, nggak hujan juga alhamdulillah. Kita bersyukur aja pada Allah. Pasrah. Tadi kita naik, sekarang kita turun. Kita turun. Di depan jauh ini si Gufron atau Babe Pajri. Pak Imron juga jauh di depan saya. Maklum, saya jalannya itu pelan. Mungkin kecapean ya teman. Mungkin teman kalau kesini juga capek. Cobain aja. Suatu saat kesini. Ini gunung pemerintah teman. Tapi ada pohon pisang. Ya, kapulaga juga ada. Ditanami warga. Dulu itu belantara, nggak ada tanaman jembul, nggak ada tanaman kapulaga, adanya tanaman liar, semak belukar. Tapi ini juga masih alami sih. Terus sebelah gunung sana, tampaknya belum dijamah manusia. Saya berjalan sendiri karena di depan sudah agak jauh itu si Gufron meninggalkan kita. Ya, meninggalkan saya karena saya terlalu pelan. Saya terlalu pelan jalannya. Nah, itu si Gufron sama si Imron. Sepanjang jalan dihiasi bunga seperti ini, seolah-olah kehadiran saya disambut ini
dengan bunga. Waduh, senangnya luar biasa. Aduh, capek, istirahat sebentar. Istirahat sebentar ya. Menikmati menikmati panorama alam. Ya. Serem, teman. Ya, sangat seram. Ini tanaman pohon kayak gini, gelap bawahnya. Harus aku lihat sini. Khawatir ada binatang gitu. Kalau binatang jinak gak apa-apa. Coba kalau binatang buas. Gawat urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah bertiga. Semoga selalu selamat ya Allah. Ini Bang Imron sama Babe Fajri di mana ya? Jauh banget lagi. Aku jalan sendiri. Ya mudah-mudahan aman sih. Sepi teman, sepi. Di sini aku sendirian loh teman. Karena yang lain sudah ada di depan. Tanamannya besar-besar, sangat rimbun. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aku gak nyasar. Sendirian teman. Gufron di depan. Kemudian Mas Imron juga di depan. Maklum saya pelan. Karena sambil menikmati keindahan alam teman, saya abadikan. Maka saya tertinggal rombongan. Ada yang gelap, ada yang terang. Ada air jernih di sini. Air jernih. Ini teman, silakan. Pari sejata. Bismillahirrahmanirrahim. Aku petik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku petik. Ini bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mantap. Ya. Lagi. Wah, banyak sekali, masih banyak. Udah segini aja dulu. Khawatir nggak habis teman. Sedikit dulu. Banyak pohon tepus. Pohon tepus itu pohon yang mirip burus. Tahu burus nggak ya? Ini sebetulnya burus di tempat kami. Ini namanya pohon tepus, mirip pohon burus. Gufron. Kita ke semak-semak. Semak-semak belukar teman. Kita ke semak-semak belukar. Gelap teman. Salah alamat. Oh, jangan langsung ke sini ya. Oke, kita balik arah. Ini udah nyampe ini. Udah nyampe, tapi bukan arahnya ke sini. Yang dituju bukan daerah sini ya. Walaupun sudah sampai Tejanyan ini ya. Balik arah lagi. Pohon pakis. Bukan di hutan seperti ini. Asli hutan ini. Kita berjalan di hutan bertiga sambil berdoa sama Allah. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami. Selamat dunia maupun akhirat. Selamat dunia maupun akhirat. Gelap ya. Pohonnya rimbun sih. Ya, kita terus menyusuri jalan ini. Tadi dari sana teman, itu kan ada air tadi. Nah, kita belok kanan mestinya. Jangan belok kiri. Tuh, gelap.
Karena banyak pohon-pohon yang sangat rindang, jadi gelap. Inilah yang namanya petualangan. Jika petualangan seperti ini, tertantang dengan keadaan alam seperti ini, merasa senang bisa menaklukkan perjalanan ke arah Tejanyana. Pak Imron, ini namanya kali apa ini? Kali Arus juga apa bukan? Kali Tujuh Muli. Kali apa? Gombong. Jernih sekali ini. Kali hutan, di hutan ada kali. Wow, airnya jernih sekali teman. Waduh, indahnya menikmati air hutan. Tidak ada rumah, tidak ada pemukiman penduduk. Di sini ada air. Waduh, pengen mandi rasanya. Tapi udah di depan institusi Babe Fajri sama Pak Imron. Airnya dingin banget. Airnya dingin banget. Menyentuh kaki. Wah, mirip es teman. Itu mirip air yang ada di kulkas itu. Mirip. Tuh, kita disambut dengan bunga-bunga yang berwarna merah muda. Ya, kita lihat sini. Udah sampai. Ini yang namanya Tejanyana. Alhamdulillah kita sampai ke Tejanyana. Ya Allah, nggak beri kemudahan kepada kita. Silakan menyampaikan. Apa makomnya Dewi Sri ini, Pak? Oh, ini makomnya. Ya, ini berdasarkan cerita turun-temurun seperti ini ya. Iya, ini letaknya. Dewi Sri. Iya. Sri siapa itu? Ya, itu saya. Maksudnya dari mungkin kan dari asal-usul sejarah ada kisahnya gimana gitu alurnya. Ya, mungkin ada. Bapak nanti ya. Ya, nanti Bapak aja yang Iya. ceritakan. Siap. Kita yang penting udah nyampe ke lokasi. Iya. Ini batu-batunya ya. Siapa yang masang pun nggak tahu ya. Ini sejak dulu kala ya. Memang ini udah ada kayak gini. Sejak dulu memang seperti ini. Iya. Ada peninggalan seperti ini. Iya. Ditata rapi juga ya batunya ya. Batuan seperti ini. Ini kayak apa namanya? Kijing ya. Iya. Ternyata bersebelahan dengan kali ya. Kali apa tadi? Gombong. Gombong. Iya. Gonggong. Gombong. Oh, Gombong. Gombong. Kali Gombong, kali yang ada di Tejanyana. Kita sampai luar biasa ya Allah. Senang sekali rasanya. Ya. Biasanya batir-batir orang, Mas. Biasanya nek batir-batir itu orang. Nah kan paling tidak kan kita kan mau ambil gambar kan enak. Enak. Samping itu kan kita kerjanya dan benar. Iya. Kalau berkaitan dengan nilai sejarah itu nggak perlu dirusak. Masa? Terus ini juga termasuk apa enggak? Temanku, berdasarkan cerita dari Pak Mariono, di tempat inilah tempat yang paling seram. Kanan kiri sama sekali nggak dikelola oleh masyarakat untuk bertani. Ini asli tanaman hutan, teman. Dan Mbah Mariono pernah menceritakan yang lebih ngeri lagi. Beliau terkadang melihat harimau ada di sekitar sini, tepatnya di sebelah timur posisi kami. Di situ ada bambu-bambu yang sangat rimbun di bagian lereng, tepatnya timur tempat kami berdiri. Ya kurang tahu itu harimau beneran apa bukan. Itu terdengar suara air, teman, yang sungai tadi.
mungkin sekitar 10 meter dari tempat ini. Sebenarnya begitu kami sampai di sini belum berapa lama dengar suara aneh, teman. Di sini suasana sepi, tapi aneh, teman. Kita bertiga dengar suara aneh, seolah-olah ada mobil sedang lewat di kejauhan. Mungkin radius ya 200 meter atau 100 meter mungkin. Dan ada suara mirip salon yang sedang berbunyi tapi di kejauhan, seperti sekitar 50 meter lah mungkin. Jadi sayup-sayup. Tapi itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Karena desa yang terdekat kan Sirau, itu jauhnya itu berpuluh-puluh kilometer mungkin. Ya perjalanan juga 2 jam, bahkan bisa lebih. Apalagi jalur yang lain, tentu lebih jauh. Kata Mbah Mariono memang sering aneh-aneh di sini. Memang di sini seperti itu, penuh misteri. Hati-hati, teman. Harus banyak berdoa di tempat seperti ini. Allah akan melindungi tentunya, insya Allah. Saya sepulang dari ini langsung menemui Mbah Mariono, yaitu bapaknya Mas Ngimron. Cerita banyak beliau. Sering antar tamu ke sini dulu di waktu masih kuat tenaganya. Ya, waktu itu memang sudah tua, tapi tenaga masih kuat. Berbeda dengan sekarang, tenaganya sudah enggak begitu kuat. Maka kalau ada orang ingin ke daerah sini yang ngantar anaknya Mbah Mariono, namanya Mas Ngimron. Lagi pula Mas Ngimron pengalaman untuk berpetualang ke daerah seperti ini. Ya, maklum, beliau itu pegawai perhutani, polisi hutan, maka sudah terbiasa menaklukkan medan seperti ini. Saya membersihkan rumput-rumput di sekitar ini, teman. Yang sedang dibersihkan itu daerah yang biasa untuk duduk-duduk tamu yang datang. Sedang saya bersihkan biar bebatuannya terlihat. Kan enak untuk diambil gambarnya. Sedangkan Pak Imron itu lagi duduk di tempat petilasan. Ya, ini tempat petilasan. Kata Mbah Mariono seperti itu. Bukan kuburan, kata Mbah Mariono. Ternyata tempat ini pernah didatangi orang jauh, teman. Ada yang dari Kanada, ada yang dari Singapura, ada juga keluarga Hamengkubuwono dari Indonesia tentunya ya, Yogyakarta, India, Kanada, Singapura, udah pernah ke sini nih, teman. Berdasarkan ceritanya Pak Mariono. Dan menunjukkan buku tamu, teman. Belum lagi tamu-tamu yang dari Jakarta. Jauh dari tempat pemukiman. Posisi di hutan belantara. Tapi ternyata sebagian mereka sudah kenal daerah ini. Mudah-mudahan tempat ini selalu terjaga lestari untuk kenangan sejarah. Bukan untuk ajang kemusyrikan ya, teman. Syirik itu dosa besar. Alhamdulillah di sini nggak aku jumpai hal seperti itu. Suara air berdesir, teman, karena memang nggak begitu jauh dari tempat ini. Katanya sih ini Kali Gombong.
kali di hutan, jernih banget. Kata Pak Mariono ada yang nyebut kali asat. Tapi kalau saya mungkin nyebutnya kali Gua Serigala. Karena itu berasal dari Gua Serigala. Iya, saya cerita di lain waktu saja ya teman. Kiranya itu dulu ya teman. Masih ada lanjutan video yang lainnya teman. Kalau saya lanjut, nanti terlalu panjang ceritanya. Kami harap subscribe ya teman. Like, comment, and share. Masih banyak cerita yang menarik berkaitan dengan Gunung Cupu Tejanyana. Ikuti video yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.